selamat ujung minggu. Jumpa lagi dengan saya Heri Amam Beroj. Oke guys, pada pagi ini kita mau buat tutorial ringkas macam mana mau buat laksa Sarawak. So kalau tidak dapat makan di kedai, boleh buat sendiri di rumah. So ini dia cara saya buat laksa Sarawak. Jangan lupa tonton sampai habis sebab saya akan detailkan dia secara berperingkat. So kita detail yang pertama adalah kita penyediaan kuah. Nomor kedua saya adalah sambal. So ada dua bagian yang kita detailkan di sini. So jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, share dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Stay tune guys. Oke, so bagian yang pertama adalah dia punya kuah guys. So ini bahan-bahan untuk bagian yang pertama lah. So untuk penyediaan kuah kita perlukan air rebusan ayam dan juga udang di sini. Jadi so untuk ayam kita gunakan dada ayam. Kita gunakan satu dada ayam ni lah sebab dia agak kecil. Dan kita masukkan sedikit lebihan ni lah. Ini dia punya tulang belakang ni. Ini adalah pilihan masing-masing lah. Tapi saya prefer lagi dada sebab nanti isi ayam ni kita akan cari-carikan untuk dimakan bersama laksa. So jangan buang ayam ni lah. So ayam dan air rebusannya kita gunakan. Untuk udang kita perlukan udang juga. Ini pun salah satu side course dia lah. Okay, untuk kita punya laksa ni nanti. So kita perlukan air rebusan udang. Di hadapan saya ni ada udang yang kecil-kecil lah yang saya ada. Boleh guna apa saja jenis udang guys ya. So kita sudah buang dia punya dia punya bahan-bahan buangan dia tu. Tapi kepala dia kita masih stay karena sebab kita mahu perisa ataupun flavor daripada kepala dan badan udang ni lah. Oke, nanti bila kita makan tuh kepala ni semua, kulit ni semua kita akan buang lah. So bahan-bahan yang lain ini adalah santan. Saya gunakan santan paket. Ini adalah sambal laksa Sarawak lah. Ada pelbagai perisa, pelbagai size, pelbagai jenama. Boleh pilih mana-mana yang bersesuaian. Untuk yang ini saya gunakan cap helang matahari lah. So kalau mau buat made from scratch boleh juga guys. Tapi yang ini kita buat yang sudah siap paste lah. So menjimatkan masa dan memudahkan kita. So ini dia ada bahan-bahan di sini lah untuk buat dia punya paste. So kita akan gunakan 2 bungkus hari inilah. Kita ada juga halia, serai dan juga lengkuas. Kita gunakan pati ayam sedikit. Ini bicin guys, ajinomoto dan juga garam. So ini bahan-bahan untuk kita preparekan dia punya kuah tuh guys. Okay, antara main kuah ni adalah yang paling penting lah dalam kita punya laksa. So jom guys kita sediakan kita punya laksa Sarawak. So di dalam ni adalah kita punya air dalam periuk. So ini adalah untuk kuah dia nanti guys ya. So untuk lengkuas, halia dan juga serai ni kita tumbuk separah hancur macam ni guys. Dan terus masukkan ke dalam kita punya kuah ni lah. So bahan rebusan pertama yang kita akan buat adalah ayam lah. Sebab ayam ni mengambil masa untuk masak. So just masukkan. Kalau sahabat mau potong kecil-kecil pun boleh, tak ada masalah. Oke, so kita biarkan dia punya kuah ni dan serta ayam ni masak guys ya. So ini dia kita punya kuah guys. So ayam lebih kurang dalam 30 menit lah kita sudah boleh tuskan. So kita dah dapat semua rebusan ayam, chicken stock yang semula jadi dalam ni lah. Oke, seterusnya kita akan mengupuskan kita akan rebus udang ni semua guys. Udang ni tidak lama lah. Kita just ambil dia punya bau saja guys. Oke, so udang kita tidak payah lama lah. Dalam 1 minit macam tu sudah boleh angkat lah. So udang kita pun kecil. So kita tidak mau dia overcook nanti. So kita biarkan sekejap lagi guys dan kita boleh tuskan lah.
Okay guys, so sebelum kita merebus kita punya memasak kita punya sambal laksa, so kita mau perasakan kuah ni dulu. So ini ada cube hati ayam, kita masukkan 1 cube. Kita masukkan garam secukupnya guys ya. Dan juga kita punya bicin. So kita akan gaul-gaul dulu. Kemudian kita akan terus masukkan kita punya paste laksa tuh guys. So ini kita punya paste laksa, so kita akan masukkan semua sekali guys ya. Kita try masak 1 bungkus dahulu. Nanti kita tengok kalau kuah dia terlalu cair, kita boleh add on lagi lah kita punya kuah nih. So yang ni jenis yang 150 gram saja guys. So sisanya 1 kuah besar lah. Kita mau preparekan santan. So just tambahkan sedikit air guys ya. So kita letakkan sedikit-sedikit dulu ya. Guys, kita punya kuah tadi sudah selesai, so kita pergi ke bagian kedua yang terakhir, yaitu dia punya sambal cicah lah. Oke, so ini dari hadapan saya ini ada 5 bahan yang kita akan gunakan untuk buat sambal deh guys. So di dalam ini adalah belacan lah. Nah, kita sudah potong, kita tutup dulu. Kita perlukan belacan, kita ada cili giling, gula, ini bicin dengan juga garam guys ya. So ini bahan-bahan 5 bahan yang paling ringkas dan mudah untuk kita buat dia punya sambal cicah tuh nanti guys. So ini adalah antara star of the dish lah. Oke, so kita akan buat sambal belacan untuk menaikkan rasa laksa tuh nanti guys. Oke guys, so kita panaskan frying pan dengan minyak masak seperti di dalam video ini untuk penyediaan sambal belacan kita lah. So untuk ini kita gunakan 5 cube belacan lah. Kita masukkan belacan seperti dalam video ini dulu guys. So kita akan tumiskan belacan seperti dalam video ini lah. Tumis sehingga dia tidak ada lagi yang cube-cube macam ni lah, sehingga dia macam rata sikit guys ya. Dan boleh hidup bau belacan ni sudah naik habis. Kemudian kita masukkan cili giling guys ya. Masukkan secukupnya sehingga dia sebati dengan kita punya belacan nih guys.
kita gaulkan semuanya sehingga naik bau lah. Oke, sekarang kita akan merasakan dia punya sambal nih guys. So masukkan 1 sendok gula, garam secukupnya, dan juga ajinomoto atau mici secukupnya. So sentiasa rasa kita punya sambal nih lah, supaya kita boleh adjust rasa ikut kesesuaian masing-masing lah. Mungkin ada yang mau manis boleh tambah gula, kalau ada yang masin boleh tambah garam sedikit ataupun ajinomoto tu sedikit lah. So basically sambal kita ni sudah siap lah. So kita sudah boleh standby kan sebelum dihidangkan lah. So paling penting sentiasa rasa dulu guys ya. So sementara menunggu kita punya kuah ready guys, so kita akan buat side course lain atau side dish yang lain. So yang pertama adalah telur dadah. Boleh gunakan beberapa biji lah ikut kesesuaian masing-masing dan selera masing-masing. Macam dalam untuk saya gunakan 3 biji lah. Nanti telur ni nanti selepas dia masak kita akan potong dia guys. Kita buat dia macam shredded macam tu lah. So sebenarnya yang lagi rumit sebenarnya adalah penyediaan side dish lah. Sebenarnya penyediaan side dish ni macam-macam boleh guna guys. Ada yang mau guna bola ikan boleh, ada yang mau guna daging-daging apa semua tak ada masalah, sangat sesuai dah guys ya. So once telur ni ready nanti kita akan potong dia guys supaya dia jadi pieces yang kecil-kecil untuk kita add dalam kita punya side dish tu nanti. So ini adalah side dish yang seterusnya, yaitu tauge. Kita akan rebus tauge kita dahulu guys ya. Tauge ini pun tidak perlu lama. Nanti selepas tauge ini dah ready, kita akan rebus kita punya mihun guys ya. So air rebusan tauge ini kita jangan buang lah. Kita still boleh gunakan dia untuk rebus mihun. Saya prefer kita rebus mihun lah supaya mihun tu masak dengan sempurna. So saya kalau celor saya tidak berapa pandai lah, okay? Saya tidak tahu mengagak dia punya tahap masak tu macam mana. So saya prefer lagi kita merebus mihun tu lah. So ini kita punya tauge, kita rebus biarkan sementara guys ya. Okay, so kita punya tauge ni sudah settle lah, kita sudah boleh hidangkan guys ya. Kemudian kita rebuskan kita punya bihun guys ya. Okay, kita pakai 1 bungkus hari ini.
guys.